Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fardol Zari Ramadan, NIM 0492 28287, Prodi Kearsipan. Ingin menjelaskan tugas 2 administrasi perkantoran. Dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, sektor pendidikan merupakan salah satu sektor vital dalam pembangunan bangsa. Namun dalam kondisi tertentu seperti saat terjadi krisis ekonomi atau adanya penyesuaian anggaran pemerintah, efisiensi atau penghematan anggaran seringkali tidak dapat dihindari. Lalu, apa sebenarnya dampak dari efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan? Pertama, dampak positif efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran bukan berarti pemangkasan secara sembarangan, melainkan pengelolaan yang lebih bijak dan efektif. Dalam konteks ini, ada beberapa dampak positif yang bisa muncul. Sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan fokus pada program prioritas. Contohnya, sekolah atau dinas pendidikan dapat mengalihkan dana ke pelatihan guru, penyediaan teknologi pembelajaran, atau bantuan langsung ke siswa kurang mampu. Yang kedua, mengurangi pemborosan anggaran. Dana yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan seremonial atau pengadaan yang tidak terlalu penting bisa dialihkan ke hal yang substansial. Kemudian yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas. Keterbatasan anggaran seringkali membuat sekolah dan tenaga pendidik lebih kreatif, seperti menggunakan media pembelajaran digital gratis atau mengadakan kelas kolaboratif antar sekolah. Namun, tentu saja efisiensi anggaran juga membawa dampak negatif, terutama jika dilakukan tanpa kajian yang matang. Berikut beberapa dampak negatifnya antara lain. Yang pertama, berkurangnya fasilitas belajar. Pengurangan anggaran bisa menyebabkan keterbatasan dalam menyediakan buku, alat tulis, komputer, atau sarana praktik lainnya. Kemudian yang kedua, penurunan kualitas pembelajaran. Jika efisiensi dilakukan dengan mengurangi jumlah guru honor atau menggabungkan kelas, maka perhatian guru terhadap siswa bisa berkurang dan proses belajar jadi kurang optimal. Kemudian yang ketiga, tertundanya pembangunan dan perawatan infrastruktur sekolah. Banyak sekolah di daerah masih kekurangan kelas, fasilitas sanitasi, atau bahkan listrik. Dengan efisiensi anggaran, pembangunan bisa tertunda atau dibatalkan. Kemudian yang keempat dan yang terakhir, kesulitan akses pendidikan bagi kelompok rentan. Siswa dari keluarga tidak mampu atau yang tinggal di daerah terpencil bisa kesulitan melanjutkan pendidikan jika subsidi atau program bantuan dikurangi. Contoh nyata dari dampak efisiensi ini bisa kita lihat saat masa pandemi COVID-19. Banyak sekolah harus beralih ke pembelajaran daring, namun tidak semua memiliki fasilitas atau dana yang cukup untuk mendukung pembelajaran digital. Akibatnya, terjadi kesenjangan yang makin lebar antara sekolah di kota dan di desa, serta antara siswa dari keluarga kaya dan kurang mampu. Penutup dalam tugas 2 administrasi perkantoran ini, sebagai penutup, efisiensi anggaran memang terkadang diperlukan, tetapi harus dilakukan secara efektif dan strategis agar tidak mengorbankan kualitas dan akses pendidikan. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan perlu menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama, karena pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Tuton Administrasi Perkantoran di tugas 2-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.